بهداية من فضل ربي يكسو الجمال. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan selalu membisikkan kekurangan dalam hati. Syaitan selalu membisikkan kesedihan. Syaitan selalu membisikkan ketakutan. Halau ketakutan itu dengan takbir. Usir rasa cemas itu dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahwa orang yang dekat dengan Allah, ujian tak pernah terhenti datang. Kenapa Ibrahim yang bergelar Al-Khalil, kekasih Allah, Al-Khalil, orang paling dekat dengan Allah, Al-Khalil, orang yang disayang Allah, ngapa ujiannya datang silih berganti? Ujian pertama datang dari seorang ayah yang tidak menyembah Allah. Ya abati, wahai ayahku, mengapa kau jadikan berhala sebagai Tuhan? Apa jawab Azar, ayah Ibrahim? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, la arjumannaka, akan ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk selamanya. Tak ada ujian yang paling berat selain berhadapan dengan ayah kandung yang musyrik mempersekutukan Allah. Kasarkah Ibrahim? Tidak. Apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku tetap akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu, hai ayahku. Innahu kana bihafiyya, Allah itu sayang kepadaku, Allah itu cinta kepadaku, aku akan memintakan ampunannya untukmu. Ini adalah pelajaran bahwa ujian akan datang silih berganti. Ada sebagian orang yang beranggapan kalau dia sudah taubat, kalau dia sudah hijrah, maka hidupnya akan tenang, senang, kenyang, lenang, tak lagi ada ujian. Salah. Hijrah bukan berarti tanpa ujian. Hijrah bukan berarti hidup akan senang, tenang dan kenyang. Hijrah membuat kita lebih kuat kepada Allah. Bebannya tetap sama, bebannya tetap datang, tapi kekuatan lebih kuat dari sebelumnya. Itulah makna hijrah, itulah makna taubat, itulah makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan dengan keluarga dekat, Ibrahim lulus. Berhadapan dengan musuh-musuh Allah, ketika mereka berdebat dengan otak, Ibrahim menang. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Yang membunuh berhala-berhala kalian, yang memecahkan dan menghancurkan patung-patung ini adalah patung yang paling besar. Nabi Ibrahim sedang mengajak mereka untuk berdebat. Gunakan akal kalian. Selama ini kalian menyembah patung, selama ini kalian menyembah berhala. Hari ini berhala-berhala itu hancur. Kalau kalian mau tahu siapa yang menghancurkannya, fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanya berhala yang besar ini, tanya berhala yang besar. Digantungkan Nabi Ibrahim kampak di leher berhala itu. Biasanya orang kalau sudah kalah berdebat, kalah otak, dia akan main otot, dia akan main kekuasaan, dia akan main jabatan. Mereka kumpulkan kayu-kayu dan batu-batu, lalu diperintahkan oleh penguasa, harriquhu, bakar Ibrahim. Mereka membakar Ibrahim. Saat itu api yang panas berubah, sunnatullah terjadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya nar, wahai api, kuni bardan, sejuklah, wasalaman, selamat ala Ibrahim. Api yang tabiatnya membakar, saat itu tidak membakar, karena Allah berkata, bardan, sejuklah engkau wahai api. Ibrahim keluar dari api unggun dalam keadaan kedinginan. Andai Allah tidak menutup ayat itu dengan salaman, selamat, mungkin Nabi Ibrahim akan mati kedinginan di dalam api yang panas. Api tak dapat membakar kalau sudah Allah berkuasa. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim alaihissalam tetap berhadapan dengan penguasa yang zalim, berhadapan dengan berbagai macam ujian, berhadapan dengan ayah kandung, lulus, berhadapan dengan penguasa yang zalim, lulus. Tapi ada ujian yang lebih berat daripada itu. Ujian kerinduan, ujian kehampaan hati,
ujian kekosongan jiwa, ingin mendengar tangisan anak kecil di dalam rumah, dalam gendong dan pelukan. Berdoa Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang saleh, berikan aku anak yang saleh ya Allah. 86 tahun dia berdoa kepada Allah. Begitu disebutkan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Adakah hari ini orang yang berdoa, sudah sholat, sudah tahajud, sudah berinfak, sudah bersedekah, mengapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Mengapa Allah tidak memperkenankannya? Hari ini kisah Nabi Ibrahim mengingatkan kita kembali, sesungguhnya tak sulit bagi Allah untuk memberikan yang kau cintai, yang kau sayangi, yang kau harap-harapkan. Tapi Allah ingin kau merintih di tengah malam dalam doamu. Allah ingin melihat kau bermunajat dengan tetesan air matamu. Allah ingin kau berdoa. Allah ingin kau berikan segalanya kepada Allah. Allah maha cemburu. Allah tak ingin kau berbagi dengan yang lain. Oleh sebab itu munajat di tengah malam, berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Allah ingin meningkatkan derajat, menghapuskan doa, menghapuskan dosa dengan doa-doa dan permintaan seorang hamba. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, seorang hamba paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, ketika dia sedang bersujud. Fa aksiru fihi du'a, perbanyaklah doa. Pesan pertama dari kehidupan Nabi Ibrahim, bahwa hidup tak pernah lepas dari ujian. Hari ini kita sedang menghadapi ujian besar. Saudara-saudaraku yang kena PHK, saudara-saudaraku yang kesulitan dalam mencari nafkah, sesungguhnya ujian itu tetap datang silih berganti. Allah hanya ingin melihat perut itu kosong dari materi, sehingga kalau perut kosong, hati penuh, besarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Besarkan Allah dalam hatimu, supaya dunia ini kecil dalam pandangan matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu, supaya kau melihat ujian itu kecil. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk, saudaraku. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Oleh sebab itu, man arafat dunia hanan alaih, siapa yang tahu hakikat dunia, maka ringan dunia ini baginya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini cita-cita terbesar kami ya Allah. Jangan jadikan dunia ini harga terhadap ilmu kami. Dunia hanyalah jembatan menuju akhirat. Ad-dunya balaghun ilal akhirah. Kalau ditakdirkan Allah kita masih menikmati dunia ini sampai besok pagi, jadikan dunia ini sebagai amal saleh. Tapi kalau dunia ini hanya berakhir sampai nanti malam, berarti husnuzan. Allah ingin membuat kita berhenti daripada dosa. Itulah mengapa Nabi Ibrahim disebut 4 kali sehari semalam dalam satu salat 2 rakaat. Bagaimana dengan 4 rakaat? Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan salat sunat? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Supaya kita mengingat ujian kita ini belum ada apa-apanya. Ujian kita ini belum ada sebesar ujung kuku kelingking Ibrahim alaihissalam. Maka ketika kita membandingkan hidup kita dengan Ibrahim, ringanlah terasa. Keluarlah dari mulut alhamdulillah, keluarlah dari mulut subhanallah. Yang keluar bukan caci maki dan sumpah serapah. Pelajaran pertama, bandingkan diri kita dengan ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran yang kedua, bahwa tak ada tempat meminta kecuali kepada Allah. Tak ada tempat berharap kecuali kepada Allah. Gantungkan harapan kepada Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur. Jangan gantungkan harapan kepada manusia. Hari ini menjadi kawan, besok berubah menjadi lawan. Jangan gantungkan harapan kepada benda. Benda akan binasa. Jangan gantungkan harapan kepada kuasa. Kuasa akan sirna. Gantungkanlah kepada Dia. Siapa Dia? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Hidupkah Dia? Dia tidak hanya hidup, Dia maha hidup. Al-Hayyu. Apakah Dia mengatur setiap gerak langkah pabrik kursi, yang setelah pabrik kursi mencetak, lalu kemudian tidak tahu di mana letak berada? Dia bukan pabrik karpet,
setekarpet dicetak, dijual, tak tahu di mana berada. Dia adalah Allah Al-Qayyum, mengatur kehidupan kita, detak jantung kita, hayunan tangan kita, langkah kaki kita, bisikan yang ada di hati kita, terlintas dalam kepala kita. Dia tahu siapa dia, Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Hidupkah dia? Dia maha hidup. Al-Qayyum, dia mengatur hidup kita. Mengapa cemas? Mengapa takut? Mengapa ngeri? Ada dia yang mengatur segala hidup kita. Kuasakah dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada yang bisa menolong selain dia? Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Tahukah dia apa yang ada dalam kepala kita hari ini? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Sehebat apa kuasanya? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Sulit dia mengatur alam semesta. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Hebatkah dia? Kuasakah dia? Tinggikah dia? Besarkah dia? Wa huwal 'aliyyul 'azim. Itulah yang menguatkan kita. Itulah yang membuat kita hebat di antara makhluk yang lain. Kalaulah manusia itu hebat karena besarnya, tentu lebih besar sapi yang ada di depan kita, tapi kita akan menyembelih dia. Kalaulah manusia itu hebat karena suaranya, tentulah onta lebih besar suaranya, tapi pagi ini onta disembelih. Kita hebat karena kita membesarkan Allah. Kita hebat karena dibesarkan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dunia tanpa Allah terasa kecil. Itu yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita berada di dalam Jabal Sur, saat bersembunyi akan pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Datang orang kafir Quraisy menyerbu. Mereka akan membunuhnya. Bergetar tangan Sayyidina Abu Bakar. Tapi Nabi tahu. Apa kata Nabi? La tahzan, jangan sedih. La tahzan, jangan takut. La tahzan, jangan cemas. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Yakin Allah bersamamu, maka kau terasa besar di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Kau bukan apa-apa. Kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Tapi ketika kau besarkan Allah, maka kau ikut menjadi besar. Ketika kau berkata ya Rab, saat itu kau yakin Allah menjagamu. Ketika keluar dari mulutmu ya Rab, saat itu kau yakin Allah memberimu rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tak ada satupun yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah menjamin rezekinya. Mengapa orang korupsi?